Di tahun 1930-an, para petani Australia punya masalah besar guys. Tanaman tebu mereka habis dilahap si rakus, larva kumbang tebu. Nah, larva ini menyerang akar tanaman sampai tebu jadi mati suri. Setelah berbagai usaha dengan bahan kimia gagal total, akhirnya para pejabat waktu itu mikir, gimana kalau kita lepasin predator alami kumbang ini aja? Pasti beres deh. Kedengarannya masuk akal ya, tapi ternyata itu jadi keputusan terburuk yang pernah mereka ambil. Mereka dengar kabar dari Hawaii, ada solusi pakai katak rakus pemakan kumbang, yaitu katak tebu alias chain toad. Tanpa penelitian, tanpa hitung-hitungan, pokoknya gaspol aja. Mereka bawa 100 ekor katak dari Hawaii ke Australia. Dan setelah itu, dunia ekosistem Australia nggak pernah sama lagi. 100 ekor jadi 1000. 1000 jadi 10.000, lalu 10 juta, hingga ratusan juta. Gokil kan? Hari ini, katak tebu nama kerennya Bufo marinus, jadi spesies invasif paling berbahaya di Australia. Tubuhnya git, kulitnya jelek, racunnya mematikan, dan rasanya mustahil dibasmi. Katak terbesar yang pernah ditemukan panjangnya hampir 40 cm dan beratnya 2,75 kg. Makanannya yaitu semua yang bisa masuk mulut. Serangga, sampah, pakan anjing, reptil kecil, tikus kecil, bahkan burung. Tapi ada satu hal ironis. Mereka nggak bisa makan kumbang tebu, soalnya kumbangnya nangkring tinggi dan larvanya ada di bawah tanah. Jadi ya, bisa dibilang proyek ini gagal total guys. Sekarang katak tebu ini menyebar makin ke barat dengan kecepatan luar biasa. Pemerintah Australia pun angkat tangan, bilang mustahil mereka bisa menghentikan sepenuhnya. Sejak pertama dilepas 87 tahun lalu, katak ini bikin banyak spesies asli Australia merana, bahkan nyaris punah, mulai dari biawak besar, kadal lidah biru, naga air Australia, ular berbisa, sampai burung gagak utara. Semuanya jadi korban racun katak jelek ini. Bayangin, hanya karena satu keputusan bodoh manusia. Nah, mungkin muncul pertanyaan di kepala kita, kenapa sih katak tebu bisa begitu sukses dan jadi perusak? Kenapa ada spesies yang kalau pindah tempat jadi berbahaya banget, sementara yang lain aman-aman aja? Inilah yang disebut spesies invasif. Dan sayangnya, dunia modern kita sekarang penuh dengan makhluk-makhluk seperti ini. Bisa terbawa air kapal, bisa lepas nggak sengaja, atau kayak kasus katak tadi, ya gara-gara niat baik manusia yang salah langkah. Tapi jangan salah guys, nggak semua makhluk pendatang itu invasif. Banyak yang malah jadi bermanfaat. Contoh sederhana, kentang asalnya dari Amerika Selatan, tapi sekarang ada di hampir seluruh benua tanpa bikin masalah. Atau lebah madu yang dibawa ke Amerika dari Eropa sejak 1600-an, juga nggak bikin petaka. Sebuah spesies baru disebut invasif kalau dia bikin kerusakan lingkungan, ngusir spesies asli, merugikan ekonomi, atau bahkan membahayakan manusia. Contoh lain nih, ular coklat pohon di Guam yang bikin belasan jenis burung hutan punah. Kerang zebra di Danau Besar Amerika yang nyumbat pipa dan bikin kaki kita berdarah kalau keinjek. Kucing rumahan yang kalau dilepas keluar jadi mesin pembunuh mini, memangsa burung, reptil, dan mamalia kecil sampai puluhan spesies punah. Belum lagi tanaman kudzu, si sulur rakus di Amerika Serikat, yang bisa tumbuh 1 kaki per hari dan menutup semua tumbuhan asli sampai mati. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena mereka masuk ke ekosistem baru yang nggak punya penyeimbang alaminya. Predator nggak ada, kompetitor nggak ada, sehingga mereka jadi raja di tempat yang bukan rumah aslinya. Tubuh katak tebu punya senjata rahasia yang bikin penghuni asli Australia nggak berkutik. Soalnya, mereka sangat beracun guys. Di pundak tiap katak dewasa, ada kelenjar racun yang bisa mengeluarkan cairan putih pekat kalau mereka terancam. Nah, kalau ada hewan yang nekat gigit katak ini, racunnya langsung masuk ke mulut, dan efeknya hampir instan.
Racun itu penuh dengan zat bernama cardiac glycoside. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam sel hewan yang kena, terutama sel jantung. Ritme jantungnya jadi kacau balau, deg-degan gak karuan. Sementara itu, kalium juga numpuk di luar sel, bikin otot lumpuh. Akhirnya korban susah napas dan kejang-kejang, lalu mati dalam hitungan menit. Jadi, ya jelas aja, katak ini bukan cemilan menarik buat satwa asli Australia. Di habitat aslinya, Amerika Tengah dan Selatan, beberapa predator kayak buaya moncong lebar sudah berevolusi punya mekanisme penangkal racun. Tapi predator di Australia belum sempat ikut lomba evolusi ini, Beb. Akibatnya tragis. Buaya air tawar di Australia mati massal karena katak tebu. Sebuah studi tahun 2008 mencatat 77% buaya air tawar mati hanya dalam 3 tahun, tepat setelah invasi katak dari Sungai Victoria. Tingkat kematian buaya ini persis sejalan dengan laju penyebaran katak. Tapi jangan putus asa dulu, guys. Ada secercah harapan. Mungkin dalam jangka panjang, hanya buaya yang tahan racun yang bisa bertahan hidup, sehingga generasi baru jadi lebih kebal. Hal ini udah mulai terlihat pada populasi ular hitam di Australia. Ada juga satwa lain yang belajar trik nyeremin. Tikus air Australia misalnya, udah pintar membalik katak tebu, lalu membedah tubuhnya, dan cuma makan bagian jantung dengan presisi kayak dokter bedah. Dengan cara ini, racunnya bisa dihindari. Kalau makin banyak hewan belajar strategi begini, bisa aja terjadi keseimbangan baru. Sayangnya, masalahnya nggak berhenti di katak dewasa aja. Bahkan, telur dan kecebongnya pun beracun. Kalau dimakan ikan atau kura-kura, bisa mati seketika. Dan ini bukan ancaman kecil, guys. Katak tebu betina bisa bertelur sampai 40.000 butir sekali bertelur. Kalau biasanya hewan yang punya anak banyak itu mengandalkan survival of the fittest, yang hidup cuma sebagian kecil. Beda cerita dengan katak tebu di Australia. Hampir semuanya hidup. Danau penuh kecebong hitam, yang racunnya bikin predator mati. Kecebong itu lalu tumbuh. Muncul kaki depan dan belakang, ekor diserap kembali insang hilang, paru-paru berkembang. Begitu metamorfosis selesai, muncullah tentara katak muda yang makin hari makin perkasa. Kalau di tahun 1940-an sampai 1960-an, mereka cuma bisa menyebar 10 km per tahun. Sekarang kecepatannya gila-gilaan, 50 km per tahun. Awalnya peneliti kira mereka nebeng truk alias hitchhiking, tapi setelah dipasangin alat pemancar radio kecil, hasilnya bikin kaget. Katak-katak ini jalan sendiri, guys. Satu malam bisa menempuh 1,8 km. Jauh lebih jauh dari katak atau kodok manapun yang pernah diteliti sebelumnya. Pertanyaan pun muncul. Apakah ini bukti kalau katak tebu sedang berevolusi jadi lebih cepat dan kita semua sedang menyaksikan perubahan itu terjadi tepat di depan mata kita? Para ilmuwan penasaran, apakah katak tebu modern benar-benar lebih cepat dari nenek moyangnya yang dulu didatangkan dari Hawaii? Karena nggak bisa balapan langsung, mereka akhirnya meneliti spesimen katak yang diawetkan puluhan tahun lalu. Hasilnya bikin kaget. Dalam 60 tahun terakhir, kaki katak tebu Australia bertambah panjang lebih dari 25%. Dan ternyata, katak berkaki terpanjang itu ada di garis depan barat, katak pelopor yang menjelajah ke wilayah baru. Generasi berikutnya punya kaki lebih pendek karena kalah kompetisi. Jadi, semakin panjang kaki mereka, semakin jauh jangkauannya, semakin besar pula peluang bertahan hidup. Katak ini memang dari dulu penyebar cepat, tapi sekarang mereka berevolusi jadi makin cepat. Ini bikin para ilmuwan was-was. Selama ini kita pikir hewan bertulang belakang nggak bisa berevolusi dalam waktu singkat. Katak tebu membuktikan sebaliknya. Kalau kondisi pas, mereka bisa berubah dalam sekejap. Dan dengan populasi yang meledak kayak tsunami, evolusi cepat ini jadi makin mungkin, makin nyata,
dan makin berbahaya. Tapi anehnya, kompetisi sengit antar katak juga bikin fenomena baru, kanibalisme. Katak-katak ini mulai memangsa sesamanya. Bukan cuma katak dewasa makan katak kecil, tapi kecebong pun sudah belajar jadi predator. Para peneliti menemukan segelintir kecebong yang lebih besar bisa melahap 99% bayi katak yang baru menetas dari puluhan ribu telur dalam satu kali bertelur. Jadi, dalam kasus ini, jumlah mereka yang kelewat banyak justru dipangkas oleh diri mereka sendiri. Ironis, ya. Tapi masalahnya, apakah cukup? Apakah mereka bisa benar-benar lenyap dengan saling makan satu sama lain? Rasanya sih mustahil, guys. Orang Australia jelas pengen katak tebu hilang dari muka bumi mereka. Tapi cara membasminya nggak gampang. Apalagi kalau mau yang manusiawi. Ada panduan resmi yang nyaranin membekukan katak biar mati cepat tanpa rasa sakit. Ada juga kelompok masyarakat yang bikin jebakan pakai suara katak untuk menarik mereka datang. Tapi banyak juga warga yang frustrasi, akhirnya pakai cara ekstrim. Ditembak pakai senapan angin, dipukul pakai tongkat golf, bahkan tanpa ampun. Saking kesalnya sampai mengkill milisi pembasmi katak yang misinya cuma satu, habisin sebanyak mungkin katak tebu. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, guys. Gak akan habis, cuma dengan diburu satu-satu. Makanya, ilmuwan sekarang mencoba jalan baru, rekayasa genetik. Tujuannya, menciptakan katak tebu yang hanya bisa melahirkan anak jantan. Caranya, pakai teknologi yang disebut W-Shredder Gene Drive. Katak tebu punya sistem penentuan jenis kelamin model ZW. Kalau Z tambah W jadinya betina. Kalau Z tambah Z jadinya jantan. Nah, dengan teknologi ini, gen W dihancurkan. Jadi telurnya cuma bisa bawa kromosom Z. Kalau dikawinkan dengan pejantan Z, hasilnya Z tambah Z, alias anak jantan semua. Kalau gen ini ditaruh di kromosom Z, dia bisa diwariskan terus-menerus. Akibatnya, populasi betina makin berkurang. Dan akhirnya katak tebu nggak bisa lagi berkembang biak. Memang ada yang bilang, loh, kita udah kebablasan main-main sama alam, kok mau diutak-atik lagi? Tapi di titik ini, Om, kerusakan udah telanjur terjadi. Dan mungkin ini satu-satunya cara manusia bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Dan para katak tebu itu terus saja berbaris maju. Kita, manusia, sebenarnya nggak punya lagi kemewahan untuk tidak ikut campur. Mau nggak mau, kita ini sudah main Tuhan sejak lama. Jadi ya, mendingan sekalian aja kita jadi Tuhan yang baik, dengan cara yang penuh riset, terukur, dan bisa sedikit banyak memperbaiki kerusakan yang sudah kita buat. Tapi, meski si katak tebu ini bawa banyak masalah, ada satu hal yang sebenarnya bisa kita syukuri dari mereka, yaitu mereka jadi bahan dari salah satu pengalaman sinematik terbaik yang pernah manusia rasakan. Iya, ini serius loh. Seluruh video ini sebenarnya terinspirasi dari satu memori yang nempel kuat di otak aku sejak kelas 10 biologi. Waktu itu aku nonton dokumenter yang paling kocak seumur hidupku. Mungkin kalian juga punya memori samar tentang seekor katak tebu bernama Dairy Queen. Dengan angle kamera yang absurd, wawancara orang dewasa yang ajaib, sampai ada bapak-bapak nyanyi lagu katak di kamar mandi, sambil nguntit kayak di film Psycho, ditambah musik synth 80-an, dan jingle super gokil. Rasanya kayak mockumentary, tapi ini beneran nyata. Bayangkan National Geographic kawin silang sama Monty Python jadinya ya kayak gitu. Masalah katak tebu jelas serius banget. Tapi terkadang di tengah situasi gawat, yang bisa kita lakukan hanyalah ketawain aja, guys. Dan jujur saja, film itu adalah salah satu karya komunikasi sains paling kuat. Bayangin, udah 18 tahun, masih nempel terus di kepalaku. Ketika aku mencoba bernostalgia, aku sempat mikir, ini filmnya masih bisa dicari nggak ya? Dan betapa kagetnya aku
Ternyata film itu ada lengkap di Curiosity Stream. Rasanya kayak nemu harta karun. Kalau kalian belum pernah nonton, aku saranin banget tonton sekarang. Kalian gak bakal nyesel. Dan kalau kalian pernah nonton dulu, coba deh tonton ulang. Aku janji, masih sama lucunya kayak pertama kali. Nah, teman-teman semua, dari seekor katak tebu yang penuh masalah, ternyata kita masih bisa belajar banyak. Kadang, bencana itu bisa jadi bahan tertawaan, tapi juga bisa jadi pengingat. Kalau manusia sudah terlalu sering main-main dengan alam, tugas kita sekarang, ya belajar lebih bijak, lebih hati-hati, dan lebih penuh cinta sama bumi kita ini. Terima kasih sudah nemenin Dewi, ceritain hewan paling absurd, tapi penuh makna ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, biar kita bisa terus bareng-bareng di petualangan seru Trisakti Bird Farm. Sampai jumpa di cerita hewan unik berikutnya, dan bye-bye.